Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat, dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen, Bapak Panji Parman, SEMAK, kami dari kelompok 12 Akuntansi B semester 6 tingkat 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya standar alat pengendalian manajerial. Dengan saya, Windiana Sari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri. Yang pertama, mengenai jenis-jenis dari standar. Yang kedua, mengenai pertanggungjawaban biaya varians. Dan yang ketiga, mengenai contoh soal dari selisih biaya standar pada PT Gemerlap Bintang. Kemudian, subbab materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang bernama Saya Aisyah Agustina Pratiwi akan menyampaikan subbab materi mengenai prosedur penentuan biaya standar, penetapan standar, dan contoh soal selisih biaya standar pada PT Bakti. Aku Febriani akan menjelaskan submateri yang pertama yaitu kelemahan dan kegunaan biaya standar, yang kedua pusat pertanggungjawaban biaya standar, dan yang ketiga contoh soal menyusun biaya standar pada PT Cahaya. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama yaitu kelemahan dan kegunaan biaya standar. Biaya standar bisa disatukan dengan perhitungan tarif seperti cara dan disamakan. Dalam lingkungan teknologi yang rata, biaya standar terbiasa lebih mudah penyesuaiannya dan mewujudkan produk yang serupa. Susah untuk menetapkan standar untuk pertukaran secara cepat dalam teknologi atau ciri khas setiap produk. Perhitungan biaya standar biasanya didapatkan di mana perhitungan biaya berbasis proses dipakai, seperti penghasil minyak bumi, bahan kimia, peralatan konstruksi, baja, dan minuman ringan. Dan juga dapat menemukan perhitungan biaya standar di mana perhitungan biaya pesanan digunakan untuk produksi massal. Unit serupa buat pesanan seperti penghasil, televisi, furnitur, produksi kertas, dan makanan olahan. Biaya standar dipakai untuk yang pertama buat perhitungan, yang kedua mengontrol anggaran lewat motivasi pekerja dan menimpang kemampuan operasional, yang ketiga mempermudah langkah perhitungan anggaran dan mempersingkat pelaporan anggaran, yang keempat kurangi anggaran dari kesediaan bahan mentah, pekerjaan saat penyelesaian, dan produk yang telah selesai. Dan yang terakhir, tentukan ajian, perjanjian, dan biaya standar menyederhanakan perhitungan beban lewat berkurangnya dokumen. Titipan produk memerlukan sebanyak standar jumlah produksi dan proses manual, serta persyaratan bahan baku, jadwal manual, dan rencana proses bisa dilakukan sebelum memproduksi, dan biaya standar bisa dikenalkan. Sementara itu, pesanan komponen dikirim ke departemen produksi. Kriteria yang telah ditentukan akan digunakan untuk menentukan jumlah input, proses produksi, dan biaya. Memanfaatkan anggaran standar bagi perencanaan dan pengaturan, bukan mencatat kesediaan bersama anggaran standar. Namun, mencantumkan beban standar ke dalam catatan akuntansi bisa menambah efektivitas dan ketetapan dokumen. Kemudian, saya akan menjelaskan subbab materi yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis dari standar. Jadi, jenis-jenis standar ini bisa dibedakan melalui keketatan atau kelonggarannya, yakni bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada standar teoritis. Jadi, standar teoritis atau standar uji ini bisa disebut juga dengan standar yang sempurna, yang mana ketika standar ini dilakukan sangat sulit dalam pencapaian dan pengerjaannya. Dan kelebihan dari standar teoritis ini bahwa standar ini penggunaannya bisa berkepanjangan, sehingga kita bisa menggunakan standar ini dengan lebih leluasa tanpa memikirkan jangka waktunya. Kemudian yang kedua, ada rata-rata biaya dari periode sebelumnya. Jadi, ketika suatu tarif standar ditetapkan dengan cara penghitungan biaya rata sesuai dengan perhitungan sebelumnya, umumnya cara ini mudah untuk dilaksanakan. Seperti perusahaan yang baru memulai berdiri bisa menggunakan sistem standar ini agar nantinya bisa dibandingkan serta diganti dengan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, ada standar normal. Jadi, di dalam standar ini, pelaksanaannya berdasarkan atas perkiraan waktu yang akan datang yang berasal dari pendapat mengenai keadaan ekonomi yang sedang terjadi saat ini dan juga dalam keadaan yang baik.
Namun, standar normal ini tidak terlalu dipakai jika dilihat dari tindakan yang dilakukan serta keputusan yang diambil perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Dan yang keempat, standar pelaksanaan paling baik yang bisa dicapai. Jadi, dalam standar ini seringkali digunakan oleh setiap perusahaan karena standar ini merupakan tolak ukur yang paling baik dalam melakukan penilaian kegiatan yang sedang dilaksanakan. Penentuan biaya standar. Terdapat 3 bagian dari prosedur penentuan biaya standar ini, yaitu yang biaya bahan baku standar. Terdapat 2 perkembangan pada biaya ini, yaitu kuantitas standar dan harga standar. Kuantitas standar atau penggunaan berupa masukan fisik atau bahan baku yang diperlukan dalam produksi untuk pengeluaran jumlah fisik yang ditentukan. Kuantitas standar lebih baik ditentukan setelah menganalisis spesifik produk seperti warna, ukuran, bentuk, cara pengolahannya, konsep, maupun jumlah bahan baku yang akan diproduksi. Hal ini diperlukan untuk dimasukkan ke dalam kartu bahan baku yang isinya spesifikasi dan jumlah tiap jenis bahan baku yang akan diolah menjadi produk jadi. Harga standar merupakan harga satuan dari masukan fisik, yaitu harga standar ini ditentukan pada pertama periode akuntansi serta akan dipakai selama periode tersebut. Harga standar biasanya ditentukan dari daftar harga pemasok, informasi yang menyangkut kemungkinan terjadinya perubahan harga di masa depan. Harga ini dapat menimbangkan pengaruh naik turunnya harga bahan baku terhadap laba. Harga yang digunakan sebagai harga standar yaitu harga yang diperkirakan akan berlaku di masa depan, biasanya untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua, harga yang berlaku ketika penyusunan standar. Yang ketiga, harga diperkirakan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Biaya tenaga kerja standar terdapat 2 unsur. Yang pertama, jam tenaga kerja standar dan tarif upah atau gaji standar. Cara menentukan jam tenaga kerja standar yaitu yang pertama, menggunakan kartu yang berisikan biaya pokok masa dulu untuk memperhitungkan rata-rata jamnya pekerja yang akan digunakan. Yang kedua, melakukan tes run dalam mengoperasikan produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pergerakan dan waktu dari kerja para karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, yaitu melaksanakan tafsiran yang wajar berdasarkan pengalaman serta wawasan terhadap produk dan operasi produk. Dalam menentukan tarif upah memerlukan wawasan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan pekerja, dan rata-rata tarif upah per jamnya yang diperkirakan akan dibayar. Dasar menentukan tarif upah standar dapat dengan cara yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan, analisis data gaji dulu, seperti hitungan rata-rata, rata-rata tertimbang, ataupun nilai tengah gaji karyawan. Yang ketiga, menghitung tarif upah pada saat operasi normal. Ketiga, biaya overhead pabrik standar, yaitu pada pembiayaan ini anggarannya dibuat dengan mengestimasikan setiap cost overheadnya ketika sudah diperkirakan, biasanya pada kapasitas normal. Standar tarif overhead memiliki manfaat melibatkan unsur pembiayaan yang bersifat variabel dan tetap yang digunakan dalam menentukan harga pokok produk dan perencanaannya. Materi selanjutnya yaitu menetapkan standar. Dalam menetapkan biaya standar diperlukan wujud fisik dari standar tersebut, yaitu terdapat 2 jenis standar dasar dan standar sekarang. Standar dasar merupakan tolak ukur yang dipergunakan dalam melakukan perbandingan antara kinerja yang diperkirakan dengan kinerja yang sebenarnya. Sedangkan standar sekarang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, standar aktual diperkirakan, yaitu merupakan standar yang mencerminkan tingkat efektivitas serta efisiensi yang diperkirakan. Yang kedua, standar normal merupakan standar yang mencerminkan tingkat aktivitas serta efisiensi yang normal. Yang ketiga, standar teoritis merupakan standar yang mencerminkan tingkat aktivitas serta efisiensi yang maksimal. Pada perusahaan, apabila telah menetapkan standarnya dan standar tersebut digunakan terlampau rendah ataupun terlampau tinggi, dalam hal pencapaiannya dapat menurunkan motivasi dari karyawan. Apabila perusahaan menggunakan standar terlampau rendah, pekerja akan berpikir untuk mencapai cita-citanya di titik yang rendah pula. Hal ini dapat menurunkan produktivitas para pekerja. Apabila standar terlalu tinggi,
akan menimbulkan pemikiran para pekerja bahwa standar yang digunakan tidak mungkin untuk dicapai. Hal ini dapat menimbulkan frustasi bagi para pekerja sehingga pekerja akan mengabaikan standar tersebut. Maka dari itu, suatu perusahaan menggunakan standar wajar agar dapat dicapai pada kondisi normal dan meningkatkan motivasi para pekerja. Standar yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi mengenai pembiayaan standar yang sesuai pasar atau perhitungan target. Yaitu contohnya dalam perusahaan, pada sebuah perusahaan sebelum memproduksi produk harus dapat membuktikan bagaimana target pembiayaan yang diinginkan ini bisa diraih atau tidak. Apabila tidak, maka produk harus didesain kembali dengan mendiskusikan bersama pemasok untuk mencari kesempatan agar dapat meminimalkan biaya. Apabila biaya tersebut tidak dapat diperkecil, sebaiknya produk yang akan diproduksi dihentikan sebelum dikerjakan. Teknik ini telah berhasil di berbagai perusahaan seperti Toyota, Nissan, Isuzu, dan lain sebagainya. Suatu standar perlu diperbaiki karena beberapa faktor baik secara eksternal maupun internal. Faktor internalnya yaitu pada zaman sekarang, kemajuan teknologi yang pesat, perubahan metode, perbaikan desain, perbedaan tarif upah, dan perbedaan fasilitas fisik. Hal ini bisa ditangani oleh suatu perusahaan. Sedangkan faktor eksternalnya seperti terjadinya inflasi, keinginan pelanggan, dan adanya perbedaan kondisi persaingan, biasanya hal ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab materi yang kedua tentang pertanggungjawaban dari biaya varians. Jadi, seorang manajemen melakukan penelitian terhadap varians dengan akurat dalam melakukan penentuan alasan di balik varians tersebut bisa terjadi dan tindakan apa saja yang bisa diambil dalam mengoreksi hal tersebut. Kemudian, ketika perusahaan membuat laporan varians, maka hal tersebut bisa membantu dalam mengendalikan pengawasan di perusahaan. Karena tingkat pemeriksaan varians lebih baik berdasarkan pada perbandingan antara pertimbangan biaya dalam pemeriksaan dengan hasil dari manfaat yang telah diprediksi sebelumnya. Jadi, suatu varians ini lebih baik dipahami dan segera dilaporkan kepada manajemen selama tindakan tersebut tidak menghamburkan biaya. Karena semakin cepat pendeteksian serta pelaporan pada kegiatan yang terjadi tersebut, maka semakin baik juga tindakan yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan pun bisa lebih hemat. Lalu kita akan menanyakan apa sih penyebab timbulnya suatu varians. Nah, jadi varians ini bisa disebut juga sebagai tanda. Suatu varians yang besar, baik itu bersifat untung ataupun rugi, harus segera diselidiki. Varians bisa terjadi karena adanya kejadian yang tidak teratur dan berharap masalah tersebut tidak akan dialami lagi. Ataupun bisa juga standar yang kita pakai sudah tidak sesuai dengan zamannya, maka standar fisik pun ikut berubah. Misalnya, jika proses produksi dan manufaktur perusahaan berubah, maka akan memengaruhi kegiatan yang lain yang mana menjadi berubah. Kemudian, varians ini mempengaruhi pada bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Misalnya, yang pertama, pada varians bahan baku ada faktor penyebabnya yaitu karyawan yang kurang berpengalaman, konsep produk yang salah, dan kurangnya pengawasan pada produksi tersebut. Kemudian, pada varians tenaga kerja juga dipengaruhi oleh bahan baku dari produksi yang kurang, adanya bahan baku yang tidak sesuai, dan adanya perubahan dalam proses produksi barang tersebut. Dan yang terakhir, varians overhead pabrik terlihat dari sisi variabel maupun overheadnya. Jadi titik varian ini juga terdapat pengendalian serta kapasitas yang nantinya dipisahkan karena adanya perhitungan daya tampung yang kita lakukan. Maka jika terjadi kekurangan atau kesalahan, bisa kita langsung cek ulang kembali agar kita bisa mengetahui kesalahannya di mana agar bisa berdampak baik juga pada perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab pusat pertanggungjawaban biaya standar.
Namun sebelum membahas sistem biaya standar lebih lanjut, perlu kita pahami berbagai pusat pertanggungjawaban umumnya ada pada sebuah industri. Ini diperlukan agar tidak segala pusat pertanggungjawaban dapat memakai sistem biaya standar untuk mengendalikan biaya. Nah, apa aja sih pusat pertanggungjawaban itu? Pusat pertanggungjawaban yaitu bagian organisasi di sebuah perusahaan dan diketuai oleh manajer yang bertanggung jawab. Aktivitas masing-masing pusat bertanggung jawab pada suatu perusahaan yaitu mengerjakan input menjadi output. Lalu di pusat pertanggungjawaban ada apa aja sih? Ada 4, yaitu yang pertama pusat anggaran, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Anggaran merupakan pusat akuntabilitas untuk mengukur kinerja manajer berlandaskan masukan manajer. Lalu pusat pendapatan yaitu pusat akuntabilitas dan kinerja para pengelolanya diukur menurut output mereka. Kemudian pusat laba adalah pusat akuntabilitas dan kinerja pengelolanya dihitung berlandaskan jarak antara keluar dan masuk laba. Yang terakhir pusat investasi yaitu pusat akuntabilitas dan kinerja pengelolaannya diukur dengan rasio keuntungan yang didapat lewat investasi dalam pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi biaya standar cuma bisa digunakan jadi alat pengawasan beban yang berhasil untuk pusat biaya proyek. Di pusat biaya proyek, sebagian besar biaya adalah pusat biaya proyek. Di pusat akuntabilitas ini, rasio antara input dan output dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat ditentukan tingkat efisiensinya. Sehingga biaya standar dapat dipakai buat pengendalian beban. Soal selisih biaya standar bisa dilihat pada layar. Pada PT Bambi menggunakan sistem biaya standar. Pada tahun 2020, perusahaan memproduksi 100.000 unit. Membeli bahan baku dari supplier yaitu 550.000 kg. Namun dalam proses produksinya, bahan baku yang digunakan hanya sekitar 515.000 kg. Lalu standar suatu kualitas bahan baku tersebut 5 kg per unit dengan standar harganya yaitu 1.950 perak per kilogram. Dan perusahaan juga menentukan standar suatu efisiensi pada tenaga kerja langsung dalam waktu 3 jam per unit dengan standar tarif upahnya yaitu 2.100 per jamnya. Akan tetapi sebenarnya harga bahan baku hanya digunakan sekitar 1.900 per kilogram. Dengan begitu jam tenaga kerja sebenarnya berjumlah 305.000 jam serta tarifnya yaitu 2.000 per jam. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah berapa nilai bahan bakunya. Yang kedua, hitunglah berapa kuantitas bahan bakunya. Yang ketiga, hitunglah berapa efisiensi dan tenaga kerja langsungnya. Yang keempat, hitunglah berapa tarif pada tenaga kerja langsungnya. Yang kelima, buatlah jurnal pencatatan penggajian dan juga pembayaran upah yang dibebankan kepada perusahaan dan buatlah jurnal yang dialokasikannya. Yang pertama itu hasil hitungan dari selisih atas harga bahan baku dengan rumus SH sama dengan HS dikurang HST dikali KS. Selisih harganya yaitu 1.900 dikurang 1.950 dikali 550.000 sama dengan 27.500.000. Yang kedua yaitu selisih hasil hitungan dari selisih atas kuantitas bahan baku dengan rumus SK sama dengan KS dikurang KST kali HS HST sama dengan selisih kuantitas yaitu 515.000 dikurang 5 dikali 100.000 dikali 1.950 sama dengan 29.250. Yang ketiga, hasil perhitungan selisih efisiensi jam tenaga kerja langsung yaitu dengan rumus SJK dikurang JKS dikurang TUS kali HST yaitu selisih jam kerjanya 305.000 dikurang 3 dikali 100.000 dikali 2.100 sama dengan 10.500. Yang keempat, hasil hitungan selisihnya dari tarif upah tenaga kerja langsung dengan rumus STU sama dengan TUS dikurang TUST dikali JKS yaitu selisih tarif upahnya 2.000 dikurang 2.100 dikali 305.000 sama dengan 30.500. Yang kelima, yang terakhir, pencatatan jurnal atas pengajian dan juga pembayaran upah yang harus dibebankan kepada perusahaan. Penggajian dan pengupahannya yaitu 610 juta
yaitu dari 2.000 dikali 305.000, sedangkan terhadap berbagai macam perkiraan utang yaitu 610 juta. Pencatatan jurnal dalam pengalokasian penggajian dan pembayaran utang yaitu produk sedang dalam proses 871.500.000, yaitu dari 415.000 dikali 2.100 terhadap efisiensi atas tenaga kerja langsung 10.500.000, tarif atas tenaga kerja langsung 30.500.000, dan dalam kreditnya penggajian dan pembayaran upah sekitar 912.500.000. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan subbab materi yang ketiga, yaitu mengenai contoh soal selisih biaya standar pada PT Gemerlap Bintang. Dengan soal, dalam PT Gemerlap Bintang di tahun 2019, produknya telah diproduksi menjadi 21.200 unit dengan membeli bahan baku dari agen sebesar 58.200 kg. Sementara pada proses produksinya menggunakan bahan tersebut sebesar 45.600. Kemudian saat produk tersebut dihasilkan, standar dari kuantitas bahan baku tersebut telah menetapkan sebesar 3 kg per unit dengan standar harganya 940 per kilogram. Kemudian ditentukan juga standar dari efisiensi tenaga kerja langsungnya 1,5 jam per bagian dengan standar upahnya sebesar 2.350 per jam. Tetapi faktanya harga bahan baku aslinya hanya sebesar 850 per kilogram. Maka jam tenaga kerja aslinya berjumlah 39.950 jam dengan tarif 2.600 per jamnya. Itu merupakan soalnya, dan ditanyakan yang pertama tentang perhitungan dari nilai bahan bakunya, yang kedua perhitungan kuantitas bahan bakunya, yang ketiga perhitungan dari tingkat keefisienan tenaga kerja langsungnya, yang keempat perhitungan dari biaya tenaga kerja langsungnya, dan yang terakhir yang kelima membuat jurnal dalam catatan penggajian serta pemberian upah yang dibayarkan dan penggunaan dari hasil perhitungan gaji dan upah tersebut. Itu merupakan soal yang ditanyakannya. Dan kemudian jawabannya yaitu soal yang pertama ditanyakan tentang perhitungan dari nilai bahan bakunya. Maka jawabannya yaitu hasil perhitungan selisih dari harga bahan baku tersebut kita menggunakan rumus SSG dikurangi STD dikali kuantitas SSG, yang mana nilai SSG-nya 850 dan nilai STD-nya 940, jadi dikurangkan lalu dikalikan 58.200 rupiah. Jadi hasilnya sebesar 5.238.000. Itu merupakan keuntungan. Dan kemudian jawaban dari soal yang kedua yaitu mengenai perhitungan kuantitas bahan bakunya. Jadi kita menggunakan rumus kembali, yaitu rumusnya kuantitas dari SSG dikurangi penetapan kuantitas STD dikalikan STD kembali, yang mana nilainya kuantitas dari SSG sebesar 45.600 dikurangi 3 dikali 21.200, yaitu penetapan kuantitas STD, dan dikalikan 940 dari STD-nya. Maka hasil akhirnya sebesar 16.920.000 rupiah, dan itu juga merupakan keuntungannya. Kemudian yang ketiga ditanyakan tentang perhitungan dari tingkat keefisienan tenaga kerja langsungnya, yang mana kita menggunakan kembali rumusnya, yaitu SSG jam kerja dikurangi penetapan STD jam kerja dikali biaya upah STD, yang mana SSG jam kerjanya sebesar 39.950 dikurangi penetapan STD jam kerjanya yaitu 1,5 dikali 21.200 dan dikali biaya upah STD sebesar 2.350, dan hasil akhirnya sebesar 19.152.000, yang mana hal tersebut merupakan termasuk ke dalam kerugian. Yang keempat, cara menghitung dari biaya tenaga kerja langsungnya kita menggunakan rumus kembali, yaitu biaya upah SSG sebesar 2.600 dikurangi 2.350
dikurangi biaya upah STD, dan dikali jam kerja SSG-nya sebesar 39.950, yang mana hasil akhirnya itu sebesar 9.987.500, dan hal itu juga termasuk ke dalam kerugian. Dan kemudian yang kelima, ditanyakan tentang penjumlahan dalam mencatat penggajian serta pengupahan yang akan dibayarkan, yakni sebagai berikut. Penggajian dan pengupahannya langsung dimasukkan saja nilainya sebesar 2.600 dikali 39.950, yang mana hasilnya sebesar 103.870.000 rupiah. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal tentang menyusun biaya standar per unit pada PT Cahaya Mentari. Nah, rekan-rekan bisa dilihat di sebelah sini untuk soalnya. Nah, soalnya PT Cahaya Mentari dalam membuat barangnya digunakan dua bahan baku pada barang A. Ini data tentang X dan Y pada tahun 1996. Bisa dilihat di sini. Di sini kita diminta untuk hitung sisa harga X dan Y pada tahun 1996. Cara pengerjaannya yaitu dengan rumus SH sama dengan dalam kurung HST kurangi HS dalam kurung kali HST. Teman-teman bisa dilihat di sini penjelasannya dan jawabannya. Sekian penjelasan dan penyelesaian dari contoh soal dari PT Cahaya Mentari. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Pemaparan materi dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata, dan semoga pemaparan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.